sahabat infrastruktur, selamat datang di kelas online KPBU. Perkenalkan, nama saya Putri Marina Deborah. Setelah sebelumnya rekan saya membahas tentang permohonan PDF, maka kali ini bersama dengan saya, kita akan membahas salah satu penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada saat PJPK mengajukan permohonan PDF, yaitu penilaian atas kesiapan PJPK. Kenapa kesiapan PJPK penting untuk dinilai? Karena dalam skema KPBU, PJPK akan melaksanakan sebuah kontrak jangka panjang bersama dengan badan usaha. Tidak hanya komitmen melaksanakan kontrak jangka panjang, penyelesaian penyiapan proyek KPBU juga relatif lama dan cukup kompleks. Rata-rata durasi penyelesaian penyiapan proyek KPBU memerlukan waktu 18 sampai 24 bulan, di mana pengadaan tradisional membutuhkan waktu 6 sampai 12 bulan. Berdasarkan pengalaman dan fakta ini, Kementerian Keuangan selaku pemberi fasilitas melihat kesiapan PJPK sebagai salah satu hal yang penting untuk dinilai sejak awal. Karena PJPK diharapkan memiliki kemampuan bekerja yang memadai dalam waktu yang cukup lama, serta pemahaman yang benar tentang prinsip-prinsip dasar KPBU, agar penyiapan proyek dan kontrak KPBU dapat dilaksanakan dengan optimal. Nah, kenapa PJPK perlu memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar KPBU? Karena kontrak KPBU berbeda dengan kontrak pengadaan biasa. Pada kontrak KPBU terdapat resiko yang perlu dipahami oleh masing-masing pihak agar resiko tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga proyek dapat menghasilkan output berupa layanan yang optimal kepada masyarakat. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk menilai kesiapan PJPK adalah: yang pertama, aspek politis. Aspek ini berfokus pada masa jabatan dan periode jabatan PJPK, relasi PJPK dengan DPRD, dukungan masyarakat kepada PJPK, serta interest dari kelompok politik. Yang kedua, aspek struktural PJPK. Apa itu aspek struktural? Aspek struktural sangat erat kaitannya dengan level PJPK yang akan berpartisipasi dalam penyiapan proyek KPBU. Level PJPK akan mempengaruhi kewenangan PJPK saat mengambil keputusan dalam proses penyiapan KPBU. Yang ketiga, aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan berkaitan dengan penetapan tim KPBU yang dari hari ke hari mengikuti perkembangan teknis proyek. Lebih lanjut, untuk tim KPBU dan PJPK, nantinya tim KPBU dan PJPK akan dinilai pengetahuan dasarnya mengenai KPBU. Jika tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, maka Kementerian Keuangan akan memberikan pelatihan tentang KPBU yang di dalamnya sudah mencakup pembelajaran tentang aspek finansial dan teknis proyek. Setelah seluruh aspek dinilai dan mendapatkan skor lebih dari 75, maka PJPK dianggap siap berkomitmen dan layak untuk mendapatkan fasilitas penyiapan proyek. Demikian sesi penjelasan tentang kesiapan PJPK kali ini. Kunjungi website kami di kpbu.kemenq.go.id. Subscribe kanal YouTube kami di Direktorat PDPPI Kemenq. Dan jangan lupa follow akun Instagram kami di @pdppi_kemenq. Jika ada saran dan pertanyaan untuk kami, silakan kirim email Anda ke pppindonesia@kemenq.go.id. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.